Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita lanjutkan ya kisah tentang Nabi Nuh ini di bagian yang terakhirnya atau bagian yang ke-6. Nabi Nuh dan para pengikutnya selamat dari azab Allah. Adapun yang disebutkan oleh ahli kitab bahwa Allah berfirman kepada Nuh, "Wahai Nuh, keluarlah kamu, istrimu, anak-anakmu, istri anak-anakmu, dan seluruh binatang dari kapal. Setelah itu teruslah berkembang biak dan memperbanyak keturunan di muka bumi. Akhirnya mereka semua keluar dari kapal. Selanjutnya Nuh menyembelih hewan-hewan yang halal dimakan. Beliau melakukannya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Dia berjanji kepada Nuh tidak akan mengulangi lagi terjadinya badai topan pada penduduk bumi. Allah menjadikan pelangi pada gumpalan awan sebagai peringatan atas janjinya kepada Nabi Nuh. Itulah pelangi yang kami sebutkan dari riwayat Ibnu Abbas yang bermakna keselamatan dari bahaya tenggelam. Sebagian ulama mengatakan hal tersebut menunjukkan bahwa pelangi itu bagaikan busur tanpa tali. Maksudnya, tanda di awan itu menunjukkan tidak akan terjadi lagi badai topan seperti yang pernah terjadi untuk pertama kalinya pada masa Nabi Nuh. Sebagian orang awam dari Persia dan India mengingkari peristiwa badai banjir tersebut. Akan tetapi ada sebagian yang mengakui peristiwa itu. Mereka berkata, peristiwa badai banjir itu hanya terjadi di wilayah Polandia dan tidak sampai kepada kita. Selanjutnya mereka mengatakan, kami masih terus-menerus menjalankan roda pemerintahan dan kekuasaan secara bergantian dan turun-temurun sejak dari zaman Nabi Adam hingga zaman kita sekarang. Pendapat tersebut dikemukakan oleh para pemuka Majusi yang menyembah api dan mengikuti ajaran setan. Sungguh, ini merupakan bentuk kebodohan yang sangat kentara dan kekufuran yang sangat keji. Selain itu, juga sebagai bentuk kedustaan kepada Tuhan pencipta bumi dan langit. Para pakar agama telah bersepakat tentang peristiwa badai topan yang telah terjadi pada zaman Nabi Nuh tersebut. Mereka meyakini bahwa peristiwa banjir besar itu melanda seluruh negeri yang ada di permukaan bumi. Mereka menerima informasi tentang kejadian itu dari para rasul yang diutus kepada mereka dan diberitakan secara mutawatir. Dengan adanya peristiwa banjir itu, semua orang kafir tenggelam, sehingga Allah tidak menyisakan satu orang kafir pun di muka bumi. Hal ini sebagai jawaban dari doa nabinya yang maksum, terpelihara dari dosa, yaitu Nabi Nuh. Allah mengabulkan doa beliau sekaligus mengabadikan keberadaan beliau di muka bumi di samping sebagai realisasi dari takdir yang telah ditentukan olehnya. Kepribadian Nabi Nuh.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya ia, Nuh, adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Quran Surat Al-Isra ayat 3. Diceritakan bahwa beliau, Nabi Nuh alaihi salam, selalu memuji Allah atas semua karunia-Nya berupa makanan, minuman, pakaian, dan nikmat-nikmat Allah lainnya. Imam Ahmad berkata, Abu Usamah menceritakan kepada kami, Zakaria bin Abi Zaidah menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abi Burdah, dari Anas bin Malik. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah benar-benar meridhoi seorang hamba yang memakan sesuap makanan lalu ia memujinya terhadap makanan itu, atau ia meminum seteguk minuman lalu ia memujinya terhadap minuman itu. Hadis riwayat Ahmad. Hadis yang sama juga diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan An-Nasa'i dari Abu Usaman. Jelaslah bahwa orang yang banyak bersyukur adalah orang yang merealisasikan rasa syukurnya dengan hati, perkataan, dan perbuatan. Puasa Nabi Nuh berkata di dalam kitab hadisnya pada pembahasan tentang puasa Nabi Nuh alaihi salam, Syal bin Abi Syal menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abi Maryam menceritakan kepada kami, dari Ibnu Luhai'ah, dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Abu Firats, bahwa ia pernah mendengar Abdullah bin Amru berkata-kata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Nuh mengerjakan puasa setiap hari, puasa dahar, kecuali pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis ini melalui jalur riwayat Abdullah bin Luhai'ah. Berikut sanad-sanad dan redaksinya. At-Tabrani berkata, Abu Zanba Ra'uh bin Faraj menceritakan kepada kami, Umar bin Khalid Al-Harani menceritakan kepada kami, Ibnu Luhai'ah menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Zaid bin Rabbah, Abu Firas, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Nuh mengerjakan puasa setiap hari dalam setiap tahunnya, puasa dahr, kecuali pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nabi Daud berpuasa setengah dahr dalam setiap tahunnya, sehari berpuasa, sehari berbuka. Dan Nabi Ibrahim berpuasa 3 hari dalam 1 bulannya, setahun berpuasa dan setahunnya lagi tidak berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ibadah haji Nabi Nuh. Al-Hafiz Abu Ya'la berkata, Sufyan bin Waqi menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dari Zum'ah yaitu Abu Saleh, dari Salamah bin Dahran, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menunaikan ibadah haji. Ketika beliau sampai di lembah Usfan, beliau bertanya, wahai Abu Bakar, ini lembah apa? Ini lembah apa? Abu Bakar menjawab, ini lembah Usfan. Rasulullah bersabda,
Sungguh, Nuh, Hud, dan Ibrahim pernah melewati lembah ini di atas bikr unta mereka yang berwarna merah. Tali kekang unta mereka terbuat dari serabut. Mereka memakai pakaian seperti mantel. Serban mereka terbuat dari bulu yang bergaris-garis putih dan hitam. Mereka mengerjakan haji di Baitul Atiq, Baitullah. Hadis riwayat Abu Ya'la. Hadis ini di dalamnya ada sesuatu yang gharib, janggal. Wasiat Nabi Nuh kepada anaknya. Imam Ahmad berkata, Sufyan bin Harb menceritakan kepada kami, Hamad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Sa'ad bin Zuhair dari Zaid bin Aslam bahwa Hamad pernah berkata, saya kira ia meriwayatkannya dari Atta bin Yasar dari Abdullah bin Amru. Ia berkata, kami pernah berada di sisi Rasulullah SAW. Lalu datanglah seorang lelaki Badui memakai jubah yang berlapis-lapis dengan kain sutra yang bergaris. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya teman kalian ini telah memakai semua tanda kebesaran para pejuang, atau ia hendak memakai semua tanda kehormatan para pejuang dan memamerkan semua tanda kebesaran para raja. Abdullah bin Amru berkata, selanjutnya Rasulullah melepas jubah lelaki yang berlapis-lapis itu seraya bersabda, tahukah engkau, kalau aku ini tidak suka melihat dirimu memakai pakaian orang yang tidak berakal. Setelah itu Rasulullah bersabda, sesungguhnya Nabi Allah yang bernama Nuh alaihi salam ketika menjelang wafatnya beliau berkata kepada anaknya, sesungguhnya aku berwasiat kepadamu berupa perintah tentang dua hal dan larangan berupa dua hal. Dua hal pertama yang berupa perintah, yaitu aku perintahkan kepadamu untuk meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan di sisi timbangan, sementara kalimat La ilaha illallah diletakkan di sisi lainnya, niscaya kalimat La ilaha illallah lebih berat timbangannya. Aku juga berwasiat kepadamu bahwa seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu merupakan himpunan makhluk hidup, niscaya ia akan terhimpun dengan La ilaha illallah, subhanallah, dan wa bihamdi, alhamdulillah. Sebab dengan kalimat-kalimat suci itu segala sesuatu terjalin, dan dengan kalimat-kalimat itu pula semua makhluk diberi rejeki. Adapun dua hal berikutnya adalah aku melarangmu dari kemusyrikan dan kesombongan. Abdullah bin Amru kemudian berkata, aku bertanya atau ditanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau masalah perbuatan syirik aku telah mengetahuinya, lalu apa yang dimaksud dengan kesombongan itu? Apakah maksudnya seperti seseorang di antara kami mempunyai sandal yang bagus dengan 2 talinya yang sangat bagus pula? Rasulullah menjawab, tidak. Ia kembali bertanya, apakah karena perhiasan yang dipakai oleh seseorang di antara kami? Rasulullah menjawab, tidak. Ia kembali bertanya, apakah karena seseorang di antara kami menunggangi kendaraan yang bagus? Rasulullah menjawab, tidak. Ia kembali bertanya, apakah karena seseorang di antara kami
mempunyai beberapa teman dekat yang datang lalu duduk-duduk mengobrol dengannya. Rasulullah menjawab, "Tidak." Aku bertanya atau ditanyakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, lalu apa yang dimaksud dengan kesombongan itu?" Rasulullah menjawab, "Menentang kebenaran dan menghina, merendahkan orang." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini sanad-sanadnya sahih, tetapi banyak ahli hadis yang tidak meriwayatkannya. Abu Qasim At-Tabrani meriwayatkan hadis dari Abdurrahman bin Sulaiman, dari Muhammad bin Ishaq, dari Amr bin Dinar, dari Abdullah bin Amru bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di dalam wasiat Nuh kepada anaknya disebutkan, "Aku mewasiatkan kepadamu tentang 2 hal dan melarang kamu tentang 2 hal." Dan seterusnya sebagai disebutkan dalam hadis di atas. Abu Bakar Al-Bazzar telah meriwayatkan hadis yang sama dengan hadis di atas dari Ibrahim bin Sa'id, dari Abu Muawiyah Ad-Dahir, dari Muhammad bin Ishaq, dari Amr bin Dinar, dari Abdullah bin Umar bin Khattab, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada intinya hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin Ash, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani. Allahu a'lam. Para ahli kitab berasumsi bahwa ketika Nuh alaihi salam naik ke kapal, beliau berusia 600 tahun. Hal ini telah kami kemukakan sebelumnya berdasarkan penjelasan hadis dari Ibnu Abbas. Selanjutnya, Ibnu Abbas menambahkan bahwa setelah itu beliau hidup 350 tahun lagi. Dalam hal ini terdapat berbagai pandangan yang saling kontradiktif. Jika pendapat ini tidak dapat disamakan dengan ayat-ayat Al-Quran, pendapat tersebut salah secara mutlak, sebab Al-Quran menyebutkan bahwa Nuh menetap di tengah-tengah kaumnya setelah diutus sebagai Rasul dan sebelum peristiwa banjir selama 1000 tahun kurang 50 tahun, 950 tahun. Setelah itu Allah mengazab mereka dengan badai topan, banjir, karena kezaliman mereka. Selanjutnya hanya Allah yang tahu berapa lama Nuh hidup setelah peristiwa banjir tersebut. Jika informasi yang berasal dari Ibnu Abbas merupakan kabar yang benar bahwa Nuh diutus sebagai Rasul ketika beliau berusia 480 tahun, lalu setelah banjir beliau hidup selama 350 tahun. Berarti Nuh hidup selama 1780 tahun. Adapun tentang makam Nabi Nuh alaihi salam diketahui berdasarkan riwayat berasal dari Ibnu Jarir dan Al-Arsuki, dari Abdurrahman bin Sabit atau dari perawi lainnya, dari para tabi'in yang diriwayatkan secara mursal. Hadis ini menyebutkan bahwa makam Nabi Nuh berada di Masjidil Haram. Pendapat ini lebih kuat dan lebih valid daripada informasi yang disebutkan oleh para ulama mutaakhirin kontemporer yang menyebutkan bahwa makam Nabi Nuh alaihi salam berada di sebuah negeri bernama Bika yang sekarang dikenal dengan Hak Nuh. Akhirnya di tempat tersebut dibangun sebuah masjid jami untuk mengenang beliau. Wallahu a'lam bishawab. Guys, selesailah sudah kisah Nabi Nuh ya.
Dan nanti kita akan lanjutkan dengan kisah Nabi yang keempat, yaitu kisah Nabi Hud alaihi salam. Oke guys, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.